Khotbah gerejawi pada minggu kedua setelah Trinitatis diambil dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 dengan judul perikop Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Adapun topik minggu adalah panggilan memelihara ciptaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya untuk kita. Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makananmu. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya." Demikian firman Tuhan. Dalam nats ini dijelaskan ada 2 macam tahun yang dikhususkan kepada bangsa Israel apabila mereka kelak sudah memasuki tanah perjanjian setelah keluar dari perbudakan Mesir. Yang pertama adalah tahun Sabat, yaitu tahun ke-7 dihitung sejak awal mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan yang kedua adalah tahun Yobel, yaitu tahun ke-50 atau tahun pertama setelah 7 kali tahun Sabat. Penetapan tahun Sabat dan tahun Yobel itu adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Firman Tuhan itu mempunyai maksud dan tujuan yang baik dan harus ditaati oleh bangsa Israel. Ada 4 hal yang menjadi intisari dari nats ini sebagai berikut. Yang pertama, tanah dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan. Tuhanlah penguasa dan pemilik tanah itu. Manusia adalah yang diberi mandat oleh Allah untuk mengelola bumi dan segala isinya, termasuk tanah di dalamnya.
Sebagai penerima mandat dari Allah, manusia mengemban amanat untuk mengelola alam dengan bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawab itu adalah untuk tidak memperlakukan tanah dengan sewenang-wenang, tidak mengeksploitasinya di luar batas. Manusia harus merawat tanah dengan tujuan, supaya tanah itu memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan manusia. Yang kedua, tanah itu hidup dan memberikan kehidupan. Sebagai ciptaan Allah, tanah pastilah akan memberikan hasil yang baik bagi manusia apabila dikelola dengan baik. Tanah tidak boleh diperas, diforsir, apalagi diolah tanpa henti-hentinya. Tanah juga tidak boleh dinilai hanya sebatas komoditi yang bernilai ekonomi dan sebagai benda mati. Dan sebagai ciptaan Allah yang memberi hasil bagi manusia, tanah harus mendapat perhentian. Yang ketiga, tahun Sabat adalah momentum bagi bangsa Israel untuk menyerahkan diri secara total kepada Tuhan dan melakukan refleksi atas seluruh pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tahun Sabat juga merupakan tahun di mana bangsa Israel harus peduli kepada orang di sekitarnya, orang yang miskin dan berkekurangan, peduli kepada ternak dan binatang hutan yang juga memerlukan makanan untuk hidupnya. Yang keempat, tahun Yobel adalah tahun yang harus disambut dengan perasaan sukacita. Bangsa Israel harus menyambutnya dengan memperdengarkan bunyi sangkakala di seluruh negeri yang mereka diami. Di tahun Yobel ini, tanah juga harus mengalami perhentian. Tetapi lebih daripada itu, tahun Yobel juga memiliki makna yang khusus, di mana budak harus dibebaskan dari statusnya sebagai budak dan hutang piutang dihapuskan. Dengan membebaskan tanah dan membebaskan sesama pada tahun Yobel, mengajarkan kepada bangsa Israel untuk tidak mementingkan diri sendiri, menjauhi sifat tamak dan rakus. Tahun Yobel juga merupakan tahun pendamaian, momentum bagi bangsa Israel untuk melakukan refleksi, belajar, berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Bagi kita pada masa sekarang, firman ini menyapa dan mengajak kita untuk menyadari beberapa hal. Yang pertama, tanah, makhluk, dan tumbuhan adalah ciptaan Allah, adalah milik Allah. Tugas kita lah untuk menjaga kesejahteraan tanah, kesejahteraan makhluk, dan kesejahteraan tumbuh-tumbuhan. Menjaga kesejahteraan tanah mencakup pertanian yang ramah lingkungan, dalam arti membatasi seminimal mungkin penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan akan meninggalkan residu yang merusak struktur tanah dan merusak komposisi unsur hara yang terkandung di dalamnya. Jangan membuang limbah beracun secara sembarangan. Limbah beracun harus dibuang ke tempat pembuangan yang telah disediakan. Bagi para petani, jadilah pelaku-pelaku pertanian yang berbasis organik. Dan bagi para masyarakat konsumen, prioritaskanlah untuk mengkonsumsi produk-produk pertanian yang berbasis organik dan rendah pestisida. Janganlah menggunakan herbisida dengan dosis yang berlebihan untuk membasmi gulma, sebab hal itu akan merusak tanah dan berpotensi untuk meracuni dan bahkan membunuh ternak dan hewan liar lainnya. Janganlah merambah hutan untuk membuka lahan pertanian yang baru tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekosistem, sebab hal itu bisa mengakibatkan bencana alam dan merusak daerah tangkapan air. Dan banyak lagi hal-hal yang dapat kita lakukan dalam rangka merawat dan melestarikan tanah,
melindungi makhluk, dan menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, di dalam memaknai tahun Yobel sebagai tahun sukacita, tahun pembebasan dan tahun pendamaian, firman ini juga memanggil kita, terutama gereja sebagai wadah persekutuan, untuk memperhatikan dan membantu sesama yang miskin, yang berkekurangan, dan membebaskan mereka dari belenggu kebodohan, jerat rentenir, dan cengkeraman narkoba. Jika gereja mengadakan perayaan-perayaan jubileum, fokuskanlah kepada kegiatan-kegiatan penghijauan, mempelopori pertanian organik dengan mengadakan pelatihan pertanian berbasis organik kepada jemaat, dan mendukung setiap kegiatan yang berbasis pelestarian lingkungan hidup. Itulah bentuk atau implementasi tahun Yobel pada saat ini. Tahun Yobel adalah tahun di mana gereja harus melakukan tindakan yang melahirkan sukacita. Yang ketiga, Yesus adalah pembebas kita. Yesus telah membebaskan kita dari belenggu dosa dan dari kuk perhambaan. Dan kita harus bersyukur karena Yesus memakai kita sebagai rekan sekerjanya untuk melakukan tugas-tugas pembebasan, tugas-tugas kepedulian, dan tugas-tugas pendamaian. Kita harus mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan kepada kita untuk mengelola tanah dan segala isinya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan sebagai gereja, kita adalah persekutuan yang harus bergerak, bertindak, melakukan misi Tuhan di dunia ini. Komunion harus sejalan dengan komision. Amin.